pecinta Olimpiade Sains Peduli Bangsa. Mari kita langsung dengarkan pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Anton Wardaya beserta narasumber lainnya, yaitu Hilarius Jeremy yang sedang berkuliah di Nanyang Technological University, yaitu NTU Singapura, dan beserta Kak Kanaya Padma Yudewo yang sedang berkuliah di Universitas of Oxford, England. Untuk waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Kiara buat pembukaannya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan mendengarkan tentang webinar tentang beasiswa Indonesia Maju, yaitu BIM dan beasiswa-beasiswa lainnya yang ada di universitas maupun di negara-negara lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mengundang rekan-rekan lainnya, silahkan bisa invite di dalam link Zoom ini sehingga bisa mendengarkan langsung dari narasumber kita, yaitu nanti ada Kak Jeremy dan Kak Kiara yang menerima beasiswa Indonesia Maju ya, dan ini adalah beasiswa yang memang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk anak-anak yang memang sudah berprestasi ya. Nah, kalau nanti saya akan sharing juga ya. Oke, izinkan saya share screen. Jadi ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini Bapak Ibu kesempatan sangat berharga sekali ya kalau misalnya anak Bapak Ibu bisa dapat beasiswa. Ini ditanggung 100% Bapak Ibu ya. Ditanggung 100% biaya kuliah dan biaya hidupnya. Ya, jadi orang tuanya tidak pusing Bapak Ibu ya tentang biaya kuliahnya seperti apa gitu ya. Oke, perkenalkan saya dengan Dr. Anton Wardaya ya, dan mungkin izinkan saya share screen. Oke. Jadi saya sendiri adalah seorang dosen, seorang peneliti, dan seorang pengusaha dan profesional. Dan saya sendiri saat ini ditunjuk juga untuk menjadi salah satu tim reviewer beasiswa Indonesia Maju, BIM, ya, karena hanya dosen yang bisa mereview aplikasi yang mempunyai NIDN yang bisa mereview aplikasi dokumen-dokumen dari anak-anak yang apply ke beasiswa Indonesia Maju ini. Dan saya sendiri diundang untuk menjadi pembicara di lembaga kementerian dan pemerintahan juga. Dan ini adalah trip saya ke England, yaitu ke Cambridge University dan Oxford University. Jadi sangat beruntung sekali Bapak Ibu kalau anak Bapak Ibu sekarang ini punya banyak fasilitas, yaitu bisa memperoleh beasiswa yang ditawarkan baik dari pemerintah Indonesia maupun dari universitas-universitas. Bahkan murid-murid saya ini sudah dalam usia 25 tahun, mereka sudah lulus sampai S3-nya, PhD-nya mereka. Dan saya berkesempatan juga untuk mengunjungi seperti Imperial College London dan University College London. Terus sesudah itu saya berkesempatan juga yaitu ke MIT, ke Berkeley, Chicago, dan lain-lain. Dan ini saya kesempatan juga ke Google Office, di mana banyak sekali penemuan dan inovasi yang ditemukan oleh banyak peneliti-peneliti dari negara-negara yang sudah maju ini. Nah, terus sesudah itu kita melihat bahwa titik terpenting dalam kehidupan itu adalah dari bangku SMA menuju bangku universitas. Ketika kalian dipersiapkan dengan sangat baik di dunia SMA kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan universitas terbaik dan bisa bahkan kalau dapat beasiswanya Bapak Ibu itu luar biasa sekali ya. Nanti kita akan menghadirkan juga para orang tua yang anak-anaknya menerima beasiswa Indonesia Maju ini ya. Jadi saya memang
banyak roadshow ya, sosialisasi tentang beasiswa ini, karena setiap tahunnya sekitar 400 sampai 500 anak memperoleh beasiswa Indonesia Maju ini. Ya, nah terus habis ini dunia kerja, jadi mereka dipersiapkan dengan baik di universitas dan akhirnya bisa masuk ke dunia kerja dengan baik juga. Nah, sesudah itu, karena banyak murid saya yang sudah tersebar juga di MIT, di Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, NUS, NTU, Singapura ya, terus Hong Kong, terus Australia, Jepang, dan lain-lain. Termasuk dalam negerinya adalah seperti UGM, UI, ITB. Nah, ini adalah profil alumni murid-murid saya yang sudah mereka berhasil sampai studi S3-nya, yaitu Kak Francisca Susan, Kak Felix Utama, Kak Kanayang hari ini akan sharing juga. Nah, terus Kak Mutiara yang sedang melanjutkan studi S2-nya di Harvard Business School. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat lagi ke menentukan jurusan, kita dapat melihat rapot anak Bapak Ibu dari mana. Ya tentunya jangan sampai nanti waktu menentukan jurusan di Beasiswa Indonesia Maju ini jangan sampai salah jurusan Bapak Ibu. Ya, karena sangat sayang sekali kalau salah jurusan. Nah, tentu tes minat dan bakat sangat membantu mencari potensi anak Bapak Ibu, terus konsultasi dengan guru atau wali kelas, psikolog, atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, menentukan jurusan, kita harus berdasarkan minat dan bakat supaya hasilnya maksimal. Jangan dipaksakan berdasarkan tren, terus jangan ikut-ikutan teman. Terus habis itu banyak jurusan yang sebenarnya baru ya sekarang ini yang mungkin waktu Bapak Ibu kuliah dulu belum ada jurusan itu, misalnya kayak seperti aktuaria, data science, bisnis digital, dan lain-lain. Nah, terus habis itu kita langsung masuk lagi ke menentukan universitasnya. Jadi nanti di Beasiswa Indonesia Maju angkatan ketiga memang ada 105 universitas yang ditawarkan sehingga anak Bapak Ibu bisa apply ke 105 universitas tersebut. Nah, kita bisa melihat ranking universitas, peringkat universitas itu dari mana? Kita bisa lihat dari QS World Ranking, yaitu di mana Bapak Ibu, oh ternyata nomor 1 MIT, nomor 2-nya Cambridge University, dan lain-lain. Dan yang ketiga, lokasi semakin dekat, semakin mudah dikunjungi. Kalau saya melihat dari aplikasi-aplikasi yang masuk, Singapura itu merupakan salah satu prioritas ya saya lihat yang banyak diminati oleh anak-anak yang apply di Beasiswa Indonesia Maju. Ya, jadi semakin dekat lokasinya tentu semakin mudah buat orang tuanya untuk mengunjungi gitu ya, atau untuk kalau anaknya mungkin satu semester sekali bisa pulang. Nah, selanjutnya kebudayaan biasanya mencari kebudayaan yang serupa dengan Indonesia. Ya, yang keempat tentu yang tidak kalah menariknya yaitu beasiswa yang ditawarkan. Beasiswa yang ditawarkan saat ini adalah ada dari negara yang di mana universitas tersebut berada, ya, ada juga yang dari lembaga. Ya, jadi ini yang harus dipergunakan sebaik-baiknya, ya, karena kesempatan ini sangat berharga sekali, Bapak Ibu. Bahkan ada orang tua bilang ke saya gini, Pak, kalau anak saya bisa dapetin beasiswa itu, berarti 1 tahun ya Bapak Ibu, 1 tahun kuliah di luar negeri itu minimal 500 juta Bapak Ibu. 500 juta dikali 4 tahun berarti sekitar 2 miliar, 2 M. Bahkan ada yang kalau negara seperti Amerika itu bisa 3 sampai 4 M. Ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau anak Bapak Ibu bisa dapetin beasiswa kuliah di luar negeri itu luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri udah hal biasa Bapak Ibu. Bahkan ada orang tua ngomong kayak gini, Pak sebenarnya anak saya tuh mampu, saya mampu biayain anak saya kuliah ya. Ini kita ngomong ya, untuk biaya kuliah di luar negeri. Tapi kalau misalnya anak saya bisa dapat beasiswa, itu kebanggaan buat keluarga besar. Jadi saya bisa cerita pas Imlek, pas Natal, pas Lebaran, pas Tahun Baru gitu ya. Jadi itu bisa diceritakan jadi kebanggaan keluarga besar. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya anak saya dapat beasiswa sampai 2 miliar, mendingan saya tabung aja uangnya atau saya berikan aset buat anaknya. Ya. Jadi ini ya pergunakan kesempatan, dan Indonesia merupakan negara strategis ya di mata negara-negara lain ya.
Nah, selain itu, dokumen yang diperlukan untuk mendaftar universitas. Saya kasih contoh tentu rapot kelas, misalnya kayak Singapura. Singapura, NUS, NTU, rapot kelas 10 dan 11, semua universitas ya tentunya. Bukan cuma Singapura, karena saya ambil yang paling banyak diminati anak BIM, yaitu di Singapura. Jadi rapot kelas 10 dan 11 itu memang diperlukan. NUS NTU itu membutuhkan nilai matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris untuk jurusan IPA. Ya, tentu kalau misalnya TOEFL, IELTS gitu ya, kalian kalau yang sudah ikut pembinaan BIM sudah mengikuti pembinaan IELTS juga dan SAT. Dan terus habis itu ada membuat personal statement. Kalau ketika kalian apply ke universitas, kalian harus membuat personal statement atau esai. Selanjutnya sertifikat lomba akademik atau non-akademik. Jadi ini diperlukan juga bukan cuma untuk apply BIM, tetapi ketika kalian apply ke universitasnya, kalian diharapkan kalian juga bisa submit juga sertifikat non-akademik maupun akademiknya. Oh, itu diturunin aku mau makan. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, Pak, kalau misalnya anak saya bukan anak OSN nih Pak, gimana? Apakah bisa? Tenang aja Bapak Ibu, universitas butuh anak yang bisa main basket nggak? Sehingga bisa mewakili universitasnya di Liga Basket. Tentu perlu. Universitas perlu anak yang bisa nyanyi nggak? Supaya bisa ikut lomba paduan suara antar universitas. Tentu perlu. Jadi nggak usah khawatir, bahkan beasiswa Indonesia Maju itu diberikan nanti ke 4 bidang, anak-anak yang memang berprestasi di 4 bidang ini. Ya, jadi nanti saya akan lanjutkan lagi. Tentu habis itu masuk ke surat keterangan aktif di organisasi atau kegiatan sosial. Kalau misalnya volunteer, anak Bapak Ibu ikut volunteer, ikut OSIS, terus habis itu mungkin di masjid ikut pengurus masjid atau di gereja ikut pengurus gereja gitu ya, dan pengurus wihara dan lain-lain, itu silakan dimasukkan juga. Sehingga nanti aplikasi anak Bapak Ibu itu eye-catching, sangat menarik sekali. Jadi, sekali mendayung, 2-3 pulau juga terlampaui. Bukan cuma ngurusin BIM-nya doang, tetapi waktu mempersiapkan untuk mendapatkan LOA. LOA itu apa sih Pak? Letter of Acceptance, yaitu surat diterima oleh universitas. Ya, jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu sudah dapat LOA-nya, letter of acceptance ya, anak Bapak Ibu bisa submit ke BIM-nya seperti itu. Ya, dan ini surat yang mungkin nanti ada universitas yang butuh, yaitu surat rekomendasi baik dari kepala sekolah gitu ya, dari guru bidang studi, dari wali kelas gitu ya, atau guru BK itu diperlukan ya. Nah, kenapa sih Indonesia itu merupakan salah satu yang dibidik ya oleh negara-negara lainnya? Karena populasi kita terbesar, salah satu terbesar di dunia, yaitu keempat di dunia, yaitu kita punya 260-270 juta orang penduduk, dan PDB kita termasuk yang tertinggi, dan banyak anak Indonesia yang berbakat dan mempunyai talenta yang luar biasa. Ya, jadi saya melihat ya umur 25 tahun sudah lulus PhD dari Cambridge University, Bapak Ibu. Ya, jadi anak Indonesia itu tidak diragukan, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka tahu. Ya, selalu saya ngomong dengan banyak universitas, mereka bilang anak Indonesia excellent. Ya, jadi kita tuh sebenarnya nggak kalah bersaing loh dengan negara-negara lain. Ini yang saya ingin membuktikan, anak Indonesia itu bisa masuk ke top-top universitas. Ya, jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya ketika kalian nanti apply BIM dan kalian itu diterima di BIM dan kalian disekolahkan nih untuk dapat BIM ini ya, salah satunya BIM ya, kita ngomong ya. Terus habis itu kalian tunjukkan juga prestasi kalian waktu di universitasnya. Nah, kita langsung masuk ke beasiswa Indonesia Maju ya. Jadi beasiswa ini tujuannya untuk apa sih, Pak? Ya, ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kita, yaitu Pak Nadiem, dan Ibu Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan. Jadi ini seperti LPDP-nya S1.
Ya, LPDP S1, kalau LPDP itu kan sebenarnya kayak untuk S2 dan S3. Jadi, kalian yang berprestasi di keempat bidang ini, yaitu sains, riset, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, bidang seni, budaya, dan bahasa. Yang ketiga adalah bidang olahraga dan kesehatan jasmani. Dan yang keempat adalah bidang vokasi dan kewirausahaan. Kalian bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi nggak usah berkecil hati bahwa kalau saya bukan anak OSN Mat, gimana Pak? Kalian coba dulu. Coba dulu. Saya selalu encourage anak, kalian harus coba. Nah, sekarang ini kita bagi lagi. Ya, beasiswa ini, jadi kelas 11 kemarin, itu sudah ditutup kemarin tanggal 31 Oktober, bahkan sudah diperpanjang lagi sampai tanggal 7 November. Ya, jadi untuk kalian yang kelas 10, peluang untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kelas 10, kelas 11 tahun depan, kalian sudah bisa submit untuk ke beasiswa Indonesia Maju. Ya, jadi saya ingin mensosialisasikan sebanyak-banyaknya, sehingga banyak anak Indonesia punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, Bapak Ibu, dengan beasiswa penuh. Karena beasiswa ini 100% ditanggung biaya kuliah dan biaya hidupnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing. Jadi saya melihat sendiri banyak anak-anak Indonesia yang sangat terbantu sekali dengan beasiswa ini. Ya, jadi beasiswa ini dibagi menjadi, kalau misalnya gini, Pak, kalau misalnya saya anak bukan OSN, tapi saya sering menang lomba-lomba nih di universitas, bisa nggak ikut? Silahkan Bapak Ibu memasukkan namanya, nanti ada proses kurasi prestasi. Ya, proses kurasi prestasi, kalau anak Bapak Ibu bisa menang di lomba-lomba yang diadakan universitas. Karena kalau ikut OSN kan mungkin ada nanti kena kuota sekolah, karena satu sekolah SMA itu kan dibatasi cuma maksimal 2 orang. Kalau kuota provinsi juga gitu ya, karena satu provinsi biasanya satu provinsi cuma maksimal 10 orang gitu ya. Jadi akhirnya pemerintah dari pihak Pusat Prestasi Nasional memberikan satu proses lagi yang bisa kalian ikuti, yaitu kalian bisa berprestasi di ajang yang tidak diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, tetapi harus melalui proses kurasi prestasi. Nah, kita lihat misalnya, kalau anaknya berprestasi di OSN, jelas otomatis seperti Nevan ini, dia akan otomatis langsung dia bisa mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Maju. Nah, kalau misalnya anak saya cuma menang di lomba-lomba universitas, Pak. Nah, apa yang dimaksud dengan kurasi ini? Jadi kami akan mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan bahwa memang lomba ini akan kami berikan poin berapa. Ya, sehingga nanti yang paling banyak itu yang akan bisa kami anggap untuk memenuhi kualifikasi dari beasiswa Indonesia Maju. Namanya calon kandidat. Ya. Jadi nanti dari sini ya, lomba-lombanya bisa seperti apa, Pak? Misalnya ini saya kasih contoh ya. Jadi ini misalnya diadakan Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB misalnya, yang memang notabene memang sudah punya kredibilitasnya sangat baik, seperti dari ITS misalnya. Terus ada lagi mungkin tadi Prasmul, Unpar gitu ya, dan lain-lain. Memang notabene mereka punya prestasi yang istilahnya akreditasinya juga sangat bagus. Nah, selain itu bisa juga masukkan seperti dari lomba University of Waterloo, atau ini kan dari Kanada, memang karena semua universitas itu memang mengakui mengadopsi kurikulum dari University of Waterloo, dan memang top university in math and science. Nah, American Math Contest ini salah satu contoh-contohnya Bapak Ibu yang bisa diikuti, lomba-lomba mana saja yang bisa diikuti. Nah, kita lihat lagi. Kami dari pihak BIM itu memang minta 3 esai yang akan mengacu kepada kontribusi nanti kembali ke Indonesianya. Karena anak BIM itu memang sudah dijelaskan di awal bahwa nanti akan harus kembali ke Indonesia setelah
lulus dari S1-nya. Ya, jadi apa sih passion kamu gitu ya, terus habis itu apa pengaruhnya terhadap nanti studi kamu di universitas gitu ya, tuliskan dalam 200 sampai 300 kata. Terus yang kedua, ceritakan tentang ini ya, tentang apa? Ya, oke. Ceritakan tentang leadership. Nah, makanya kita mau lihat juga anak-anak ini bukan cuma IQ-nya doang yang dilihat gitu ya, akademiknya doang. Saya tahu bahwa setiap anak itu yang apply BIM pasti anak-anak yang memang secara akademik memang sudah bagus juga. Tetapi jangan lupa bahwa kegiatan-kegiatan seperti OSIS, terus habis itu social activity, terus habis itu leadership, kepemimpinan, dan lain-lain itu juga dibutuhkan. Ya, nah terus habis itu yang terakhir, yang ini sangat penting sekali, apa yang ingin kamu kontribusikan untuk Indonesia? Karena jangan sampai bilang gini ya, oh saya ingin membangun Indonesia. Ya contoh konkretnya apa gitu loh. Jadi saya selalu melihat waktu mereview esai itu saya bilang jawabannya terlalu general. Ya, jadi akibatnya saya bilang ini mah jawaban terlalu ya semua anak juga jawab yang sama kayak gitu ya. Terus habis itu nggak ada istimewa-istimewanya ya. Jadi akhirnya ya tidak bisa dimasukkan dalam kandidat BIM seperti itu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah proses seleksi dari BIM. Tanggal 31 Oktober itu ditutup pendaftarannya, bahkan sudah diperpanjang sampai tanggal 7 November. Ya, nah sesudah itu akan mengikuti seleksi administrasi dan nanti akan keluar pengumuman dan siapa saja yang akan lolos di tahap pertama itu tanggal 3 Desember. Ya, sesudah itu masuk ke wawancara, yaitu akan diwawancara satu persatu ya kalian tentang dari esai kalian ini ya tentu. Nah habis itu nanti ada pengumuman hasil akhirnya yaitu 19 Desember. Jadi itu yang disebut namanya calon penerima beasiswa Indonesia Maju. Ya, sesudah itu nanti di sekitar bulan Januari Februari 2023 kalian akan mengikuti proses pembinaan. Ya, pembinaan termasuk nasionalisme gitu ya. Terus Inggris, IELTS gitu, SAT dan lain-lain. Ya. Jadi supaya memang diharapkan setelah kalian lulus, kalian harus kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Ya. Jadi ini luar biasa sekali ya bahwa pemerintah kita sangat concern untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi salah satu pilarnya sudah pasti adalah melalui pendidikan. Ya, oke. Nah, ini ada 105 universitas yang kalian bisa apply di berbagai negara. Jadi kalau misalnya Pak, kalau misalnya living cost-nya di Amerika kan jauh lebih mahal, misalnya daripada Asia. Ya tetap aja ditanggung semuanya. Ya, ditanggung aja semuanya. Bahkan di kotanya pun juga beda. Kalau misalnya kita pilih kota New York gitu ya, sama di Chicago ya mungkin New York lebih mahal gitu ya. Atau di kota-kota kecil gitu ya di Amerika, itu lebih mahal New York tetap ditanggung. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting harus dapatkan LOA-nya, letter of acceptance-nya. Nah, Pak, kalau misalnya anak saya dia tertariknya di art gitu ya, silahkan anak Bapak Ibu bisa apply yang di art juga gitu ya. Kalau all subject berarti semua subjek diterima ya. Jadi kalau misalnya mau ke entrepreneurship, misalnya Babson ya, atau ada juga Utah ya, University of Utah, memang khusus cuma entrepreneurship. Silahkan. Jadi kalian juga harus lihat juga, mesti jeli waktu memilih universitas gitu ya. Tadi saya bilang dulu, mesti lihat dulu jurusannya yang sesuai passion kalian. Terus habis itu peluangnya untuk dapat LOA-nya. Ya, peluang untuk dapat LOA, jangan semuanya rebutan kayak gini ya. Saya lihat kayak tahun lalu. Tahun lalu apply-nya MIT, Harvard gitu ya, Stanford gitu ya. Terus sampai saya bilang, ini mah semuanya udah top semua ya, saya bilang.
Dan nggak ada universitas lain yang dipilih, Bapak Ibu. MIT, Harvard, Stanford gitu ya. Terus saya bilang, itu yang diterima aja cuma 1 tahun 1 orang kali ya. 1 sampai 2 orang maksimal. Terus dikerubutin rame-rame, Bapak Ibu. Akhirnya ya ditolak kan sama universitas. Ya, jadi mesti jeli juga karena 100, jadi kita juga harus ada dream school, tapi ada safety school, Bapak Ibu. Ya, jangan semuanya dream semua ya. Wah, kayaknya yang top 10 semua ya. Yang top 50, yang top 100 nggak dilirik sama sekali. Akhirnya nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Akhirnya nggak dapat LOA, nggak bisa dapat BIM. Ya, jadi harus bijak juga dalam memilih universitasnya. Ya, oke. Nah, terus sesudah itu, jadi ini ada 105 universitas yang bisa kalian apply di BIM angkatan ketiga ini. Ya, jadi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, terus ini contohnya. Saya kasih contoh NTU. Ini bahkan admission-nya itu langsung kirim ke saya. Ya, jadi WA langsung ke saya. Dia langsung highlight Bapak Ibu di websitenya Beasiswa Indonesia Maju BIM. Applicant who are offered the BIM sponsorship letter by Ministry of Education. Ini udah pasti di highlight sama si NTU, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saya kasih lihat lagi ada universitas lagi yang highlight seperti UNSW, ya Australia dia highlight juga, Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah kesempatan buat kalian yang bisa dapetin beasiswa Indonesia Maju karena universitas ini mereka ada slotnya buat kalian. Ya, nah sesudah itu, nah ya tentu kalau direct admission, kalau kalian medali internasional ya tentu ada bagiannya ya, mereka punya bagian tersendiri ya. Oke. Nah, terus Pak, kalau misalnya tadi beasiswa Indonesia Maju gitu ya. Terus habis itu saya ingin coba lagi deh, coba beasiswa lainnya kayak gitu ya. Nah, kenapa sih Indonesia ini memberikan beasiswa Indonesia Maju, Bapak Ibu? Jadi ceritanya gini, karena anak-anak kita biasanya itu memang banyak ditawarkan oleh negara-negara lain, tapi harus ada ikatan kerja di negara tersebut. Ya, akhirnya selama misalnya let's say 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun udah kasihkan kerja, terus habis itu jadi PR deh, permanent resident. Akhirnya nggak balik-balik deh ke Indonesia. Orang-orang pintarnya jadi nggak ada yang balik ke Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi ini memang beasiswa Indonesia Maju ini memang nanti kalian harus kembali ke Indonesia. Makanya luar biasa sekali pemerintah kita sudah memikirkan anak-anak yang berbakat ini untuk kembali membangun Indonesia. Ya, nah saya kasih tahu lagi gitu ya supaya kesempatannya bukan cuma di BIM gitu ya. Ya, tapi memang ada. Kalian coba juga gitu ya kalau misalnya kalian apply ke BIM, terus saya mau coba beasiswa lain, boleh nggak Pak? Boleh aja, silakan kayak gitu ya. Nah, terus beasiswa Singapura, biasanya mereka memang ada ikatan kerja selama 3 tahun, Chinese Government Scholarship, Belt and Road Scholarship, Mombuso, terus Korean Government Scholarship gitu ya. Ya memang kuotanya karena sekarang ini ada resesi ya, tetap ada resesi itu ada dampak nggak buat beasiswa? Ada, ya. Jadi mereka akan mengurangi kuota untuk anak-anak yang dapat beasiswa ini. Ya, ada juga yang dia kurangin uang sakunya, mungkin dulu dapat berapa, terus sekarang dikurangin jadi berapa. Ya, jadi nanti lihat dari kuota yang penerima beasiswanya, terus ada juga dari kuota dari amount-nya, dari jumlah beasiswa yang diterimanya. Nah, misalnya Singapura itu NTU ya, ini saya kasih contoh yang paling banyak saya lihat aplikasinya ke NTU ya. Ini dia sudah memang dia 31 Oktober ya, ingat deadline-nya 15 Desember, tutupnya 15 Desember. Itu kalian sudah mesti submit. Termasuk apa sih yang mesti disubmit? Kalau kalian dapat letter surat sponsor dari Beasiswa Indonesia Maju, sponsorship letter, LOS kalian harus masukin, upload di website NTU.
Ya, jadi ini kenapa tadi di websitenya sudah langsung mereka akan highlight aplikasi kalian. Jadi untuk kalian dapat surat LOA-nya tentu akan lebih mudah kayak gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu Singapura sendiri menawarkan ini biaya kuliahnya Bapak Ibu ya. Kalau nggak subsidize gitu ya, berarti Bapak Ibu harus keluarkan sekitar 360 juta. Ya, 359 juta plus biaya hidup kali 12 aja Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bilang tadi 1 tahunnya sekitar 500 juta. Ya, nanti kita akan dengar langsung dari Kak Jeremy yang kuliah di NTU ya, dapat BIM juga angkatan sebelumnya. Nah, nanti cerita dari Ibu Pariyati ya, orang tuanya ya, orang tua Jeremy ya. Jadi ini kesempatan yang berharga sekali. Nah, terus habis itu kalau misalnya saya mau apply ASEAN Undergraduate Scholarship, ya berarti ini akan pilih salah satu Bapak Ibu. Karena kalau ASEAN ini berarti kalian akan terikat untuk kalian kerja di Singapura. Nah, yang kedua, kalau kalian apply pakai BIM, berarti kalian tidak bisa apply yang ini nih. Karena self-funding berarti ininya beasiswa Indonesia Majunya yang akan menjadi letter of sponsornya itu yang akan dimasukkan. Ya, oke. Nah, berarti habis itu bisa dapat bantuan. Kalau misalnya saya nggak dapat beasiswa sama sekali, Singapura itu masih memberikan soft loan, yaitu pinjaman setahunnya sekitar 126 juta. Jadi 1/4 dari biayanya, 25% lah. Mereka memberikan pinjaman. Ya, nah dikembalikan dalam waktu maksimal 20 tahun dan memang bunganya sangat rendah sekali. Ya, oke. Nah, terus habis itu, nah beruntungnya kalau kalian yang punya A-level, kalian tuh bisa apply ke 105 universitas tersebut di dalam list BIM. Nah, tapi kalau kalian cuma punya sertifikat nasional, memang lebih terbatas ya. Karena universitas seperti UK gitu ya atau Australia itu mereka kalau kalian tidak punya A-level, kalian memang harus lewatin namanya foundation kayak gitu ya. Tapi ada universitas di Australia kalian punya SAT ya kalian bisa langsung masuk ke universitasnya dan itu dianggap boleh oleh BIM ya. Jadi ini pergunakan. Nah, tapi kalau yang punya A-level itu yang akan dipakai ya. Oke, nah terus Hong Kong ya, Hong Kong itu tadi punya Belt and Road Scholarship ya, China ya, terus habis itu Korea ya. Ini saya udah keliling ya Bapak Ibu ke berbagai universitas ya. Ini KAIS ya salah satu dalam list BIM ya. Jadi ini mereka ini murid saya dua-duanya ini Divan sama Jaja itu dapat beasiswa dari KAIS ya. Jadi memang biaya kuliah dan biaya hidupnya S1 sampai S2-nya ditanggung sama pemerintah Korea. Seperti itu ya. Nah, terus habis itu ini University of Malaysia, Malaya yang termasuk ranking 70 dunia. Biaya kuliahnya juga terjangkau. Nah, ini yang tadi saya bilang kalian yang punya A-level itu sangat diperhatikan sekali karena bisa apply ke 105 universitas. Ya, termasuk Yale University, Oxford, NUS, USyd ya, University of Sydney ya. Jadi ini kalian bisa di-recognize sertifikat A-level di lebih dari 1.400 universitas. Ini contoh kalau dapat sertifikat dari Cambridge A-level. Nah, terus ini kalau misalnya ini A-levelnya ya, jadi kalau yang punya A-level tapi kalau di bulan Agustus baru ambil tes, tentu tidak akan bisa ini juga. Nah, ini kalau misalnya ini saya ambil dari salah satu website ya, opini orang Singapura nih Bapak Ibu. Can you be admitted to NUS event without CCA lah achievementnya? Nah, kalau dia bilang kalau untuk orang lokal memang masih bisa, tapi untuk orang overseas seperti dari kita Indonesia itu seperti kegiatan-kegiatan volunteer gitu ya, terus habis itu ada international kalian punya achievement kegiatan-kegiatan lainnya itu sangat dikonsider sekali ya. Jadi tolong kalian bukan cuma belajar, bukan cuma prestasi di olimpiade doang gitu ya, tapi kalian harus balance gitu ya. Gunanya bukan cuma untuk BIM, tetapi nanti memang untuk apply ke universitas juga pasti akan di-consider kalau kalian punya kegiatan activity seperti ini.
Ya, tentu personal statement yang menarik itu akan membantu sekali. Ya, oke. Nah, terus ini ada lagi dari HKUST ya. Ini kalau kalian punya A-level 4 A-star kan dapat renewable selama 4 tahun ya, full tuition fee. Terus habis itu nih, oh ya ini tes resminya IELTS ya. Ya bisa pendaftaran lewat Wardaya juga ya. Jadi kita memang salah satu tes registration test center di Indonesia juga ya. Terus habis itu nanti bisa, nah ini yang saya kembali lagi yaitu ke akademik, yaitu kalian bisa kalau kalian peraih medali olimpiade, juara kelas atau juara umum gitu ya, kalian bisa tentu dapat prioritas dong. Apalagi sekarang NUS/NTU tidak ada tes masuk. Ya, tidak ada tes masuk. Ya, saya nggak tahu nih mereka sementara doang, temporary doang, atau memang akan seterusnya. Tapi tentu ya karena kalau kemarin kan mereka tidak percaya dengan ujian online di Indonesia seperti itu ya, karena terlalu banyak kecurangan yang terjadi kayak gitu. Jadi makanya mereka saat ini salah satu yang mereka mention yaitu beasiswa Indonesia Maju tadi. Ya, terus untuk peraih medali Olimpiade seperti IMO, IFO, terus habis itu yang lain-lainnya tentu akan ditawarkan beasiswa penuh. Nah, terus jangan melupakan bagian ekskul, organisasi, social activity ya, karena kalian harus diharapkan jadi manusia yang seimbang antara akademik dan non akademik. Nah, terus tips mendapat beasiswa berarti kalau misalnya ya kebanyakan sih BIM memang kalau kalian ada tes seperti IELTS, SAT, ya berarti harus atau EJU gitu ya, itu kalian harus belajar materi tes masuk dengan sebaik-baiknya. Terus kalau ada interview nih, interview beasiswa, misalnya nanti kan ada di Desember nanti ada interview beasiswa, kalian akan one by one, kalian bisa tanya ke kakak senior, Kak dulu waktu di interview BIM gimana sih, terus gimana dapetin beasiswanya, nah silahkan nanya ya. Nah ini nanti Kak Jeremy, terus Kak Kanaya bisa cerita juga ya. Nah ini kalau kalian nggak ambil kesempatan ya orang lain yang ambil, gitu aja ya. Oke. Nah ini makanya saya bilang, ini kunci kesuksesan apa? Berani mimpi. Jadi orang dulu selalu berpikir kalau kuliah di luar negeri, itu udah pasti orang kaya. Saya bilang, sekarang ini saya melihat murid-murid saya pun banyak kan mereka itu dari daerah-daerah tertinggal pun mereka dapat beasiswa ini loh. Dan akhirnya mereka sekarang ada di Kanada, terus di Amerika, di Australia gitu ya. Mereka itu happy banget. Karena filosofi saya kayak gini, kalau anak-anak di daerah, bukan cuma di Jakarta atau Jawa atau kota-kota besar, punya kesempatan untuk dapat kuliah di luar negeri, pasti daerah percaya dirinya semakin meningkat. Orang tuanya pasti bangga. Nah, akhirnya pembangunan di daerah semakin meningkat juga, mendukung pembangunan nasional. Nah, itu yang diharapkan dari beasiswa Indonesia Maju. Karena beasiswa Indonesia Maju salah satunya dan bagian yaitu beasiswa afirmasi, yaitu beasiswa untuk daerah-daerah 3T, yang tertinggal, terluar, dan terdepan. Ya, jadi itu yang memang diberikan kepada daerah-daerah yang masih sangat tertinggal. Nah, kalau mereka masih IELTS-nya masih kurang, nah mereka akan ikut kegiatan pembinaan. Sekarang ini lagi di Bali. Ya, lagi di Bali pembinaan tentang basis di Bali ya seperti itu. Oke, nah ini disiplin ya. Jadi kuncinya ada disiplin ya. Terus habis itu capek nggak capek, ya no pain no gain ya. Kalian mau dapetin beasiswa ini ya kerja keras lah sebaik-baiknya ya. Oke, ketekunan ya karena bisa karena terbiasa. Oke, berdoa, bekerja dan selalu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada kegiatan mendukung lainnya ya. Kalian bisa ikut charity gitu ya. Terus habis itu ini ada Leo Club, Lions Club, terus habis itu nih Habitat for Humanity ya. Jadi kalian bisa masukin juga seperti itu. Nah, atau mungkin ada kegiatan magang, internship, soalnya ada universitas itu memang ada salah satu opsionalnya kalau kalian bisa masukin kerja magang itu punya nilai plus ya. Oke.
Nah, terus kegiatan pendukung misalnya visit company gitu ya, terus habis itu, nah kalau kamu nggak ambil kesempatan, orang lain yang akan ambil kesempatan. Karena kalau kamu nggak pernah mencoba, ya kamu nggak pernah mendapatkan, karena kesempatan itu belum tentu datang untuk kedua kalinya. Ya, jangan pernah berputus asa, kalau gagal, coba lagi. Oke. Nah, terus kalau mungkin kalau kita juga memang untuk pengurusan aplikasi di Wardah sendiri memang ada timnya dan tidak ada biaya apapun sama sekali, free ya. Jadi untuk konsultasi pun kita kasih free gitu ya. Termasuk nah kita sering mengadakan webinar seperti dari University of Cambridge, termasuk dari NTU langsung, NUS, termasuk dari Kyoto University sampai profesornya pun pada datang ya. Terus dari Monash ini list BIM ya, universitas list BIM ya Bapak Ibu ya. Terus dari situ ya ini ITB ya, BIM itu nggak harus mesti dalam negeri, luar negeri ya, bisa juga dalam negeri. Ya, terus nanti hari Sabtu depan saya akan mengadakan meeting. Kalau Bapak Ibu ingin ketemu Pak, saya ingin konsultasi, boleh nggak? Silakan nanti bisa konsultasi di. Saya ada coffee talk ya di Central Park di Jakarta Barat. Nanti bisa ketemu saya langsung. Ya, jadi tentang beasiswa Indonesia Maju ini seperti apa, terus persyaratannya seperti apa, silakan. Ini free ya Bapak Ibu, kita buka untuk umum, karena saya pengen supaya banyak anak Indonesia itu punya kesempatan. Ya, jadi ini kesempatan emas sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi dari S1 aja sampai dibiayai sama pemerintah ya. Itu Dr. Felix Utama, Kosasi, itu orang tuanya sangat senang sekali. Karena dari S1 sampai S3 dia di S1 di NUS, S3-nya di Cambridge University, orang tuanya tidak mengeluarkan uang sama sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi dia orang tuanya senang banget anaknya itu kuliah tidak membebani orang tua. Ya, di universitas top lagi Bapak Ibu ya, yang notabene memang termasuk yang harganya tinggi Bapak Ibu, kalau nggak dapat beasiswa kan sangat sayang sekali ya. Nanti mungkin dari habis ini ya. Nah, ini kalau misalnya ingin terkoneksi dengan saya, ini nomor pribadi saya 081182000780. Ya, mungkin saya akan kembalikan nanti habis ini saya akan minta dua kakak kelas kita, yaitu Kak Kanaya. Selamat pagi Kak Kanaya. Halo. Halo Pak, iya. Ya, apa kabar? Ya. Baik Pak, Bapak gimana? Udah lama Iya, banget gak ngobrol sama Pak senang Anton. nih. Iya. Oke. Di sana lagi pagi ya di Oxford Sekarang ya. masih, iya. Sekarang Oke. masih 10 pagi. Oke. Nah, Kak Kanaya mungkin bisa cerita ya pengalamannya waktu mendapatkan beasiswa ini, terus mungkin kehidupannya ya waktu di Oxford gimana ya. Jadi menginspirasi nih banyak adik-adik kelasnya. Jadi Kak Kanaya sendiri anak Olimpiade Matematika ya, terus habis itu sekarang sedang kuliah di Oxford University. Ya, oke silakan Kak Kanaya. Ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Kanaya. Aku mahasiswa S1 tahun kedua di University of Oxford, ngambil jurusan Mathematics and Statistics. So, aku di sini pengen sharing aja sih tentang pengalaman aku daftar Oxford, BIM gitu, terus and a little recap of my first year gitu. I think application ke Oxford itu application pertama aku karena deadline-nya lumayan awal Oktober gitu kan, dan pengumumannya udah di bulan Januari gitu. Memang kalau UK itu masalahnya kita kesempatan beasiswanya tuh lumayan sempit kalau dibandingin sama misalnya Singapura gitu. Jadi aku juga termasuk beruntung sih pas tiba-tiba Kemendikbud pengumuman ada beasiswa untuk S1. Kalau dulu namanya beasiswa prestasi talenta. Sekarang kan udah di rebrand jadi BIM gitu ya. Tapi sebenarnya intinya hampir sama, persyaratannya hampir sama, paling beda di timeline sama di essay. Kalau dulu tuh kalau Oxford itu kan masuknya Oktober. Ini pengumuman kalau nggak salah di Juli, jadi benar-benar mepet banget kejar-kejaran sama mulai academic year.
But I think sekarang timeline-nya kan udah beda nih, udah dari jauh-jauh hari. So I think masalah dikejar-kejar sama universitas udah insya Allah nggak ada lagi gitu ya. And dulu kalau aku esainya itu diminta satu esai aja tentang disuruh describe masalah di Indonesia, kayak masalah konkret di Indonesia, terus solusi kita untuk masalah itu apa gitu, dan kayak korelasinya ke bidang yang mau kita tekuni itu apa kayak gitu. Jadi aku ingat aku submit kayak 2-3 halaman esai ukuran HVS gitu. So ya, oke. Tentang Oxford dikit. I think at first it was a struggle karena it was my first time ya being that far from home gitu for that long. Tapi I think lama-lama it just grew on me. Terus sekarang Oxford just feels like a second home. So yeah. In terms of academics, Oxford lumayan intens sih karena it's Oxford. They have really high standards. But kayaknya juga karena term time kita tuh pendek banget kalau dibandingin sama universitas UK lainnya. Itu satu term kan biasanya 10 minggu, kita cuma 8 minggu. Jadi 1 tahun itu kita 6 minggu lebih pendek. Sedangkan the amount of materials we need to cover itu sama gitu. Jadi setiap term time rasanya dikejar-kejar deadline aja gitu. Tapi now I'm just very grateful that I've gone through it well, and now I'm off to my second year, which I really enjoy. Karena kita udah diberi pilihan courses apa yang mau diambil kayak gitu sih. So yeah, aku boleh share screen ya bentar. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah ya? Sudah Kanaya. Oke. Oke, ini sharing kehidupan Oxford aja sih, kayak ini contoh lecture-nya, ini lecture hall terbesar di departemen aku, Mathematical Institute. Kalau di Oxford tuh satu lecture cuman 1 jam, dan kita biasanya punya 8-10 lecture per minggu gitu. Jadi sebenarnya lumayan pendek juga ya kalau dibilang satu lecture 1 jam. Tapi untungnya kita ini punya tutorials. Tutorials itu ya ini sebuah I think keunggulan dari, menurut aku keunggulan dari Oxford and Cambridge kalau dibandingin sama universitas UK lainnya yang nggak punya sistem kayak gini. Jadi tutorial ini kayak jadi kelas kecilnya tuh benar-benar kecil, jadi cuma 2-3 orang. Terus kita diajar sama satu tutornya itu biasanya profesor atau research fellow di college kita gitu. Jadi di tutorial ini aku sih ngerasa sangat terbantu sih, karena di sini tuh mereka benar-benar fokus kan sama kita. Kalau di lecture kan kayak satu hall banyak gitu, kayak kesempatan untuk kita nanya tuh kecil banget gitu, apalagi cuma 1 jam gitu kan. Nah, semua pertanyaan yang kita punya tuh bisa ditanyain di sini. Biasanya sebelum tutorial itu kita dikasih tugas gitu. Kalau misalnya kita STEM subjects biasanya diminta untuk ngerjain problem sheet, terus kayak 1-2 hari sebelum tutorial kita submit, nanti dikoreksi sama tutornya, terus dari situ itu jadi guideline tutorial gitu, jadi mana aja yang kita masih salah gitu bisa kita go over gitu. Jadi I think it's really nice karena problem sheets-nya juga nggak masuk penilaian gitu. Jadi benar-benar tutorial ini kita bisa sesuai kemampuan kita, pokoknya bisa very personalized lah gitu. So yeah, I think it's something that you can't find in other UK universities. So okay, ini life outside academics. Oxford is intense in terms of academics, tapi I think banyak kegiatan-kegiatan selain akademiknya, apalagi ini kan Oxford tuh kalau nggak salah universitas tertua di English speaking world, I think kalau nggak salah, something like that. So they have really tradition yang benar-benar kental gitu.
kayak matriculation mungkin teman-teman pernah lihat di social media kayak ada orang pakai seragam hitam putih kayak gini namanya Satfas. Kita pakai di 3 occasion, matriculation, exams, and graduation. Kalau matriculation itu kayak initiation ceremony gitu. Jadi ketika kita masuk ke Oxford, kita diresmikan menjadi siswa Oxford itu melalui acara matriculation ini. Dan ini ya kira-kira matriculation aku kemarin. Terus ada formal dinner, kayaknya banyak banget TikTok formal dinner aku lihat ini tuh kayak sebenarnya fancy dinner aja tapi banyak tradisinya kayak dibacain Latin gitu tapi ya it's part of the experience which I really like dan itu salah satu agenda orang-orang biasanya kalau di sini kayak tour formal dinner keliling college gitu. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau misalnya kita daftar ke Oxford itu kita harus daftar ke salah satu college-nya. Jadi kalau misalnya kita kayak apa ya? Kayak kalau misalnya di Harry Potter gitu, Oxford tuh Hogwarts, and the colleges itu houses-nya yang kayak Ravenclaw, Gryffindor kayak gitu. Jadi kalau kita mau daftar Oxford, kita harus daftar ke salah satu college-nya. Dan most of our activities bakal di dalam college kayak gitu. Kalau aku college-nya namanya Queen's College. And also ada banyak clubs and societies. 3 yang paling besar itu ya sports, music, and debate ya. Tapi banyak banget kayak clubs and societies lucu-lucuan gitu kayak Taylor Swift Society yang ada di sini. So yeah, it's not all about academics sih. Kalau aku sih tahun ini aku cuma ikut satu society. Namanya Oxonis, it's Oxford University Indonesia Society, dan untuk academic year ini aku jadi presidentnya, so it's been a really fun experience sih, kayak ketemu sama teman-teman Indonesia lain yang sebenarnya lumayan kecil sih komunitasnya di sini, tapi karena Oxonis terbuka untuk semua nationality, jadi it's a really good experience buat kayak ketemu teman-teman dari negara lain juga gitu yang interested in Indonesian culture gitu. So ya ini sebenarnya a little recap of the application process sih, kayak ada UCAS application yang lebih kayak administratif gitu. Terus ada tes masuknya, dan kalau misalnya kita apply untuk subjek yang lebih social science, lebih humanities, itu ada written work-nya itu kayak essay yang kita udah pernah buat dan pernah dinilai oleh guru kita sama di SMA kayak gitu. Nah ini yang menurut aku yang paling susah dari seluruh application process, which is the interview. Interviewnya itu nggak kayak interview biasa yang kayak kenapa daftar ke sini, kenapa daftar subjek ini, kenapa kamu layak segala macam, bukan kayak gitu. Dia benar-benar akademik, jadi mereka kayak aku daftarnya kan mathematics and statistics, jadi mereka benar-benar nanya problems mathematics gitu. Dan di sini tuh mereka lebih mereka selalu bilang kayak ini bukan tentang right or wrong, tapi kita pengen lihat kamu nih bisa berpikir nggak sih? Ya kayak gitu. Jadi kayak mereka mau lihat thought process kita, jadi kita harus benar-benar ngejelasin gitu, nggak cuma oh iya ini jawabannya segini gitu, tapi mereka mau lihat kayak gimana kita sampai ke titik itu, nyampe ke conclusion kita, karena mereka kan bakal nanya hal-hal yang kita pasti belum tahu tentang subjek kayak kita gitu, so they don't expect us to be perfect gitu, tapi mereka pengen tahu kalian cocok nggak sih sama sistem di sini, karena tutorial itu kan basically yang nge-lead kita gitu loh di tutorial, walaupun ada profesornya, tapi kita harus banyak nanya pertanyaan, terus kita ngejelasin kayak gitu, nanti di guide gitu kan. So yeah, interviews berkesan banget sih. Terus terakhir ya submit conditions of offer kayak A-levels and all that. Ini sebenarnya beberapa scholarships yang ada untuk ke Oxford. Jordan Scholarship itu lumayan terkenal sih kalau buat teman-teman yang mau daftar ke Oxford dan Cambridge. Reach Oxford dan Simon and Julie. Nah ini yang dari tadi dibahas sih, yang beasiswa Indonesia Maju, dan itu beasiswa yang alhamdulillah aku dapetin
sampai ya sekarang. So I think that's it. Thank you so much Kakak Naya. Kita beri applause ya, emoji applause atau hati ya buat Kakak Naya. Ya, atau jempol. Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan yaitu ke Kak Jeremy dulu ya. Kak Jeremy. Halo. Halo Thank you so Pantan. much. Halo Halo, Kakak apa Naya. kabarnya nih Jeremy? Ini Iya. background ini NTU nih. Iya. Langsung. Oke, mungkin Jeremy bisa cerita ya kehidupan di NTU gimana, terus prosesnya waktu sampai akhirnya dapat BIM gimana. Ya, silakan. Selamat sore ya Pantan. Saya Jeremy dan para hadirin juga. Jadi saya pertama kali mendengar tentang BIM itu, saya sebenarnya itu sebuah kebetulan gitu ya. Waktu saya pertama kali masuk, saya sebenarnya sudah siap untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa yang lainnya juga. Kayak saya dulu pengen ke Jepang, saya juga pengen ke Kanada gitu ya. Tapi begitu saya mendengar tentang adanya BIM ini, saya jadi sedikit berkonflik gitu ya, karena tentunya beasiswa BIM ini tuh bukan beasiswa yang untuk semua orang gitu. Pertama syaratnya itu ketat begitu ya. Waktu saya sebagai angkatan pertama beasiswa Indonesia Maju, waktu saya daftar itu persyaratannya memang masih finalis atau medalis. Jadi finalis masih diterima. Dan puji Tuhan saya finalis OSN Fisika tahun 2021. Itu bukan sesuatu yang saya capai dengan kayak saya sudah sangat-sangat bertalenta begitu ya. Saya baru tahu saya suka matematika dan bidang yang saya tekuni itu di situ, itu waktu kelas 9 SMP. Jadi saya cuma punya waktu 3 tahun lah untuk mempersiapkan gitu. Dan saya rasa bukan sesuatu yang mudah begitu untuk tahu passion dan kemudian tahu untuk kemudian bergerak kemana begitu. Jadi saya sebenarnya banyak juga yang kayak Pak Anton bilang, coba-coba lomba. Kayak coba lomba ini, coba lomba itu. And then, puji Tuhan saya menemukan guru yang tepat, material yang tepat, dan juga bisa mendedikasikan diri saya sendiri untuk berlatih secara mandiri untuk mempersiapkan OSN dan juga untuk sekalian beradaptasi di lingkungan sekolah SMA saya. Gitu. Proses aplikasi BIM sendiri dari waktu saya pertama kali daftar ya, itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada rapot, seleksi rapot. Yang kedua itu ada seleksi esai, begitu ya. Dan yang ketiga itu wawancara. Seleksi rapot dan seleksi esai ini dilakukan secara kurang lebih hampir bersamaan, gitu ya. Itu sebagai seleksi dokumen. And then kemudian barulah kita masuk ke seleksi wawancara. Menurut saya salah satu bagian yang menarik dari seleksi wawancara itu tentunya ada dosen di situ yang wawancarain saya. Ada juga psikolog gitu yang siap untuk mencatat segala sesuatunya, segala tindak laku saya. Tapi bukan sesuatu untuk sangat diantisipasi begitu ya. Itu sebenarnya untuk menguji respons dari teman-teman aja. Bagaimana teman-teman jika berada di bawah tekanan atau jika teman-teman memiliki berada di posisi atas gitu. Mungkin teman-teman juga ini untuk menguji leadership teman-teman juga. Teman-teman ditanya apakah teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman jadi menteri gitu atau jadi presiden gitu. Apa yang dilakukan? Mungkin teman-teman saya akan fokus ke suatu bidang tertentu yang Indonesia kurang. Dan untuk itulah kemampuan untuk riset secara mandiri, kemampuan untuk berpikir secara kritis itu sangat-sangat berguna di interview tersebut. Saya ingin sharing sedikit ya tentang persiapan saya begitu untuk dan ini bukan cuma untuk BIM aja ya, walaupun ada BIM juga di sana, tapi presentasi ini saya dedikasikan untuk mereka yang belum tahu mau ngapain, untuk mereka yang belum menemukan passion mereka selama ini. Izinkan saya share screen. Terlihat ya Pak Anton ya? Udah Jar. Ya, oke. Ya, ini saya ada IELTS waktu itu dapat 7,5 dan saya juga ada beberapa universitas yang saya sudah diterima dan 3 dari mereka bisa dipakai di beasiswa Indonesia Maju. Ada UBC, ada U of T, dan NTU. UBC dan U of T ada di Kanada dan NTU ada di Singapura. Saya sekarang adalah mahasiswa Computer Science tahun pertama. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu tentang kenapa sih harus belajar di luar negeri, ini sebenarnya sangat-sangat penting. Pertanyaan yang pertama kali teman-teman harus tanyakan pada diri teman-teman sendiri. Yang pertama,
teman-teman punya 4 tahun ke depan. Apa yang akan teman-teman lakukan dengan waktu 4 tahun tersebut? Itu bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama. Gitu. Teman-teman harus yakin teman-teman berada di posisi yang tepat, teman-teman akan mengambil keputusan yang tepat, dan teman-teman juga harus yakin begitu akan kemampuan teman-teman sendiri. Atau kalau belum yakin, ya teman-teman harus siap membangun skill tersebut begitu. Ini 3 sumber inspirasi saya ya. Saya dapat inspirasi dari anime. Saya sering nonton animasi Jepang. Saya nonton Jerome Pauline juga. Kebetulan beliau baru datang ke NTU beberapa hari yang lalu. Dan kemudian ada dari Wardaya College sendiri. Wardaya College membantu saya dalam bidang akademik dan juga dalam bidang non-akademik. Nah, jadi ada 4 langkah ya yang bisa teman-teman lakukan untuk setidaknya tahulah teman-teman itu nantinya akan bergelut di bidang apa. Yang pertama, cari inspirasi teman-teman sendiri. Ya, tentunya ada inspirasi yang dari eksternal, tapi akan sangat bagus kalau teman-teman cari tahu secara internal. Yang kedua, teman-teman harus perdalam pengetahuan teman-teman. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa coba untuk bertanya kepada expert atau orang yang sudah ahli di bidangnya. Dalam hal ini juga termasuk dalam tes minat bakat begitu. Dan yang keempat juga lihat sedikit tentang kurikulum di universitas yang akan teman-teman coba daftar, dan lihat apakah ada elemen teknis yang mungkin teman-teman akan tertarik di situ, atau teman-teman merasa tertantang untuk memecahkan masalah di bidang itu. Ini adalah 4 cara ya untuk memilih major atau S1 teman-teman di jurusan apa. Perhatikan manfaat dari bidang yang teman-teman pilih. Perhatikan juga di masa depan ini kira-kira akan dipakai atau tidak, atau apabila dipakai bagaimana cara teman-teman bisa ada di atas mereka yang juga memiliki bidang yang sama dengan teman-teman. Pilih alasan teman-teman, jangan ngikut siapapun. Inspirasi itu bagus kalau bagi inspirasi dari eksternal, tapi teman-teman juga harus original gitu, dan ambil juga passion dari teman-teman. Nah, untuk negara ya teman-teman ya, teman-teman harus, ini adalah beberapa list ya yang saya rasa sangat relevan dan patut untuk teman-teman pertimbangkan. Restu dari orang tua, nilai dari negara yang dipilih, misalnya Jepang dengan nilai yang tradisional dan disiplin, United States dengan nilai yang liberal mereka, nilai kebebasan dan sebagainya. Budaya tentunya ya, budaya, living cost, dan universitasnya. Kemudian teman-teman, sekarang sudah langkahnya teman-teman gitu ya untuk memilih universitas apa yang akan teman-teman pilih setelah teman-teman menentukan negara gitu ya. Pertama, ranking gitu ya. Ranking bisa dilihat lah ya sebagai bahan pertimbangan, tapi tentunya bukan cuma itu. Ada universitas yang menawarkan course atau degree yang sangat menarik gitu. Misalnya kayak ada yang menawarkan S2 dan S3 dapat ditempuh dalam satu program gitu selama suatu durasi waktu tertentu. Teman-teman juga harus perhatikan admission requirements-nya, fasilitas, housing ya terutama, dan aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di situ. Untuk memilih beasiswa gitu ya, ada benefit dari beasiswa Indonesia Maju sendiri yang akan saya coba share ke depannya. Ada keperluannya, teman-teman juga harus perhatikan juga metode seleksinya dan juga terms and conditions-nya dalam hal beasiswa Indonesia Maju supaya relevan. Tentu setelah teman-teman menyelesaikan studi teman-teman dengan beasiswa Indonesia Maju, teman-teman harus berkontribusi kembali ke Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang harus teman-teman pertimbangkan juga sebelum memilih beasiswa ini. Ini story saya ya. Saya waktu itu belajar banyak sih ya, IELTS, A-level, karena dulu NTU ada tes masuk, saya belajar dengan kurikulum yang berbeda dan kurikulum Indonesia, EJU untuk masuk Jepang, JLPT, tes bahasa Jepang, dan sebagainya, portofolio juga harus dipersiapkan tentang belajar di Jepang, dan sebagainya, daftar ke universitas di Singapura juga. Waktu itu saya juga dengan hanya dengan sedikit universitas yang saya daftar, puji Tuhan, datanglah yang disebut sebagai beasiswa Indonesia Maju ini, dan ini baru saja diumumkan sekitar setahun yang lalu. Dan puji Tuhan saya berjuang di situ, saya daftar ke banyak universitas juga, bahkan sampai ke Amerika juga, Carnegie Mellon dan Stanford, Kanada juga, British Columbia, Toronto, tentunya dengan pertimbangan yang optimis, tapi juga harus realistis. Teman-teman harus tahu bahwa setiap universitas itu bukan berarti teman-teman kalau nggak diterima di sana itu teman-teman kurang qualified atau teman-teman ini masih kurang banyak. Tapi bisa jadi secara kuota memang tidak begitu tidak memfasilitasi teman-teman begitu. Teman-teman harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Misalnya kayak apa Carnegie Mellon University misalnya.
mereka punya seleksi, mereka punya demografis tertentu ya, yang mereka harus punya proporsi supaya semuanya seimbang. Sekarang universitas itu semuanya punya ada nilai kesetaraan yang mereka ingin ambil, bahwa proporsi dari orang Indonesia itu ada segini, proporsi dari orang Singapura itu ada segini, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu harus teman-teman pertanggungjawabkan juga, karena misalnya Indonesia hanya diterima 2 orang di setiap universitas Amerika lah, katakan begitu. Dan teman-teman untuk mendapatkan kursi 2 orang ini, teman-teman harus secara non akademik, dan prestasi non akademik teman-teman juga harus exceptional, harus luar biasa. Dan ini bukan sesuatu yang mudah ya, bukan waktu yang sebentar untuk mempersiapkan hal ini begitu. Tapi tentunya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi ini adalah sesuatu yang harus teman-teman pertimbangkan gitu. Dan saya daftar ke PTN juga, perguruan tinggi dalam negeri, dan saya udah diterima di UGC. Sebenarnya udah aman di situ, tapi saya mau satu tingkat di atas. Saya tahu bahwa Singapura itu salah satu negara yang sangat strategis dan sangat-sangat membantu saya ke depannya jika saya berkuliah di sana, dan karena itulah saya daftar ke NTU, dan puji Tuhan diterima. Nah, ini beasiswa Indonesia Maju ya, beasiswa yang tadi disebutkan oleh Pak Anton juga. Saya mau kasih sedikit perspektif saya mengenai hal ini. Beasiswa ini bukan untuk orang yang bagaimana ya, beasiswa yang diperuntukkan untuk orang yang pertama pintar dan juga memiliki komitmen yang luar biasa terhadap negara Indonesia. Ini bukan sesuatu yang besar. Ini soalnya seleksi ini. Nah, ini ada transkrip. Ini adalah seleksi saya waktu saya pertama kali daftar BIM ya. Transkrip nilai rapot, prestasi, esai, penilaian substansi, dan wawancara, serta survei kebinasaan. Gitu. Nah, ini tips and trick ya dari yang saya persiapkan. Begitu saya tahu bahwa ada proses segala sesuatunya yang harus saya persiapkan, saya mencatat tips-tipsnya begini gitulah ya. Basically, setiap universitas dan setiap program beasiswa butuh 4 hal. Yang pertama, kemampuan bahasa, tes standar atau tes akademik yang standar, misalnya kayak SAT atau ujian masuk universitas, interview dan essay, dan portfolio dan recommendation letter. Teman-teman bisa screenshot gitu ya, atau take records dari sini, supaya informasinya dapat lebih relevan di kemudian hari. Ini juga persiapan saya. Dan ini juga esai yang harus dibuat gitu ya, harus ditulis supaya teman-teman juga harus serius ya nulis esainya, karena di interview nanti pasti bakal ditanya. Ini bukan sesuatu yang dianggap remeh. Gitu. Ya, ini beberapa hal yang dipersiapkan oleh BIM ya. Yang pertama ada IELTS, TOEFL, dan ada Education Consultancy. Sekarang programnya sepertinya dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama program persiapan, dan yang kedua itu tahap kuliahnya sendiri. Jadi tentunya ada sedikit 1-2 hal yang berbeda, tapi intinya jika teman-teman mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang BIM adakan, itu teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sangat-sangat menguntungkan dan meningkatkan peluang teman-teman untuk diterima di perguruan tinggi atau universitas top dunia. Ini juga ada IELTS ya. IELTS itu adalah ujian bahasa Inggris yang sangat-sangat penting, karena setiap universitas menerima IELTS, dan ini mungkin jadi satu-satunya dokumen yang sangat-sangat berguna untuk teman-teman. Ini adalah tes bahasa Inggris dengan 4 bagian: listening, reading, speaking, dan writing. Menulis, baca, berbicara, dan mendengar gitu. Mempersiapkan IELTS ini saya udah persiapkan secara mandiri begitu ya, tapi dengan persiapan BIM ini saya rasa persiapan teman-teman bisa menjadi sangat intensif. Gitu. Ini juga tips yang sangat berguna. Dan kemudian ya, welcome to NTU. Saya waktu itu saya langsung datang ke NTU ya, karena saya udah diterima di sini. Kenapa sih NTU menjadi pilihan yang relevan begitu? Yang pertama, itu komunitas Indonesianya di sini itu solid banget. Kayak teman-teman kalau misalnya mau kayak passion apapun yang teman-teman mau, teman-teman bisa sebagai anggota dari Pintu pelajar Indonesia di NTU, teman-teman bisa mewujudkan dengan proyek-proyek yang diadakan oleh Pintu sendiri. Pintu sendiri punya banyak acara. Salah satunya yang paling terkenal itu ICN, yaitu Indonesia Cultural Night, semacam pentas seni yang nantinya akan diadakan juga. Jadi teman-teman bisa berkontribusi dengan siswa Indonesia juga, pelajar di Indonesia di NTU, untuk mewujudkan karya yang bukan cuma
skala siswa universitas gitu, tapi juga sesuatu yang dipertunjukkan kepada publik gitu, bukan sesuatu yang hanya presentasi gitu, bukan. Ini adalah pentas yang sangat-sangat inspiratif yang nantinya dapat di-share juga gitu untuk publik dan menjadi bahan pembicaraan bagi publik juga. Geographic location, NTU punya dinamika yang sedikit berbeda ya dengan universitas-universitas yang lain di Singapura. Contohnya NUS. NUS ada di tengah kota Singapura, sementara NTU ada lebih ke daerah yang suburban gitu. Dan daerah yang suburban ini mungkin banyak yang bilang, oh jadi memiliki nilai yang kurang gitu dibanding lokasi yang di tengah kota. Tapi menurut saya enggak juga gitu. Karena kita bisa fokus dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Dan selain itu juga jauhnya perkotaan gitu, bukan saya bilang kota itu jauh, tapi dengan hiruk-pikuk kota yang dapat kita kesampingkan, kita bisa fokus ke dalam pembelajaran kita dan juga kita bisa mengikuti aktivitas di dalam kampus dengan lebih fokus gitu teman-teman. Kayak CCA-nya yang disebut sebagai klub gitu ya. Ada banyak banget klub di sini dan tentunya semuanya juga punya ikatan yang kuat satu sama lain dengan lokasi NTU. Kemudian ada ranking university dan budaya Indonesia yang mirip dengan Singapura. Budaya Singapura mirip dengan Indonesia. Banyak banget teman-teman yang secara budaya itu masih relevan dengan Indonesia dan lebih mudah ditemukan di Singapura dibanding dengan negara-negara lain. Teman-teman kalau yang Muslim biasanya susah mencari makanan yang halal gitu, misalnya di negara-negara kayak Jepang atau negara-negara kayak Inggris dan sebagainya. Tapi NTU masih punya, NTU dan khususnya Singapura ya, masih punya option pilihan yang mudah untuk diakses relatif terhadap negara-negara tersebut. Saya mau sharing sedikit tentang apa yang saya lakukan selama 1 semester ini. Ini waktu saya pertama kali datang ke Singapura, ini waktu saya ke Merlion, dan ini juga ini Yunnan Garden, salah satu taman terbesar gitu yang ada di NTU. Ini The Hive, dan ini waktu saya sama teman saya lagi volunteer untuk membersihkan pantai. Volunteer penting ya teman-teman. Jadi gini tuh, yang ngapun dah. Jadi volunteer itu bisa dipakai, sertifikatnya dapat dipakai untuk masuk ke universitas karena sekarang kan teman-teman bukan cuma mesti akademiknya doang bagus, tapi secara non akademik juga harus perfect. Gitu. Saya rasa itu yang bisa saya tunjukkan dengan waktu yang terbatas ini. Sekiranya ada pertanyaan bisa informasikan saya lebih lanjut. Oke, terima kasih Jeremy. Kita beri emoji applause, hati, thumb up ya. Oke, dari tadi kita sudah mendengar dari Kak Kanaya dan Kak Jeremy. Sekarang kita akan mendengar langsung dari kedua orang tua mereka. Ya, yang pertama saya akan undang Ibu Lucy. Selamat sore, Ibu. Ibu Lucy. Iya. Ya, Selamat sore sore. Pak Anton. Iya. Apa kabar? Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya nih. Iya. Mungkin Ibu bisa cerita sebagai orang tua dari Kanaya ya, yang menerima beasiswa ini, gimana perasaan Ibu ya? Silakan Ibu. Iya. Terima kasih Pak Anton atas undangannya untuk bergabung di webinar ini. Tentunya kalau setiap orang tua bahwa putra-putrinya mendapatkan kesempatan dapat beasiswa untuk belajar di universitas yang top dunia, tentunya sesuatu hal yang sangat kami syukuri gitu ya. Kesempatan yang mungkin tidak semua orang juga untuk punya kesempatan untuk mendapatkan gitu. Kalau Kanaya kan pada saat tahun Kanaya masuk itu sebetulnya itu tahun pertama dari Kemendikbudristek menawarkan ya Pak Anton ya gitu loh. Seperti Kanaya tadi bilang bahwa namanya masih talenta prestasi gitu pada saat itu gitu loh. Memang alhamdulillah Kanaya juga diterima di beberapa universitas yang lain gitu loh, termasuk NUS salah satunya. Dan waktu itu menimbang sempat konsultasi juga ya Pak Anton sama Bapak gitu loh. Kira-kira seperti apa bayangannya, terus akhirnya keputusan memilih Oxford dan ternyata dapat beasiswa prestasi talenta. Mungkin
seperti yang Kanaya juga ungkapkan bahwa ada sedikit perbedaan karena memang itu yang pertama, tapi intinya hampir sama ya Pak Anton, persyaratan-persyaratannya gitu loh. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena di bawah bimbingan Pak Anton dan Wardaya College, Kanaya bisa sampai ke tahap yang sekarang gitu. Iya, kira-kira itu aja Pak Anton dari saya gitu. Iya, terima kasih sekali Bu Lucy buat sharingnya ya. Oke, mungkin saya untuk yang kedua saya minta Ibu Pariyati, Bu. Selamat sore. Iya, Ibu Pariyati, orang tua dari Jeremy. Ya, silakan Ibu cerita tentang gimana perasaan Ibu Jeremy mendapatkan beasiswa ini. Ibu Pariyati seorang guru ya. Ya, oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Anton untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya ya, karena semua itu karena berkat Tuhan ya, tanpa campur tangan dari Tuhan sendiri rasanya tidak mungkin gitu ya, untuk mendapatkan berkah atau kesempatan terutama untuk Ananda Jeremy bisa diterima di NTU. Perjalanannya cukup panjang sih Pak Anton, kalau diceritakan nggak habis-habis kali ya. Pernah Pak Anton bilang nulis buku Bu Pariyati supaya bisa jadi inspirasi gitu ya. Saya sering sharingkan gitu ya, saya sering sharingkan pengalaman ini untuk anak-anak murid saya sendiri gitu. Jadi untuk memberikan motivasi. Bahkan sampai sekarang pun saya terus kayak kemarin Pak Anton, Jeremy mau share gitu kan. Itu saya bagikan juga ke anak-anak. Mudah-mudahan ada sebagian yang gabung ya sore ini ya, murid-murid saya gitu. Ambil positifnya saja. Jadi awalnya Jeremy dapat NTU itu awalnya tertarik ya Pak Anton. Jadi waktu kelas 8 masih belum tertarik untuk belajar gitu seperti anak yang lainnya. Jadi masih suka main game, belum fokus. Nah, waktu itu kan UN terakhir ya Pak Anton ya. Jadi pas UN terakhir, Jeremy saya nitip-nitip sama teman saya. Tolong bimbinglah matematika, IPA, semuanya. Memang saya orangnya all out gitu ya. Kebetulan Jeremy-nya juga mau gitu Pak Anton. Dari situ dapat UN-nya kan 100 ya. Dapat nilai UN-nya 100. Nah, dia bisa menemukan kayaknya kepercayaan dirinya gitu. Ketertarikan terhadap pelajaran matematika. Yang sebelumnya nggak tahu potensinya di mana, terus kelebihannya di mana gitu ya kan. Nah, terus saya juga tanya-tanya gitu, di mana sih tempat yang bagus untuk bisa menyalurkan hasrat dan impian anak saya nih kayaknya tertarik sama Olimpiade Matematika gitu kan. Nah, waktu itu kan sebelum pandemik ya Pak Anton ya. Jadi sempat kita ketemu ya di Anton Wardaya, hanya 2 bulan kalau nggak salah ya, Januari Februari. Kebetulan Jeremy kan saya masukin ke Anton Wardaya gitu. Jadi sebelumnya saya dapat info, saya puji Tuhan banget, syukur alhamdulillah ya. Ada yang bilang udah masuk aja ke Anton Wardaya, jauh, udah cari aja gitu kan. Jadi dari situ Pak cikal bakal anak saya tertarik dengan pelajaran gitu. Nah seperti tadi di-sharingkan Jeremy sendiri, jadi ada satu guru yang di situ yang menginspirasi Jeremy, yang membuat Jeremy kayak pikirannya kebuka gitu loh Pak. Pikirannya kebuka, terus senang pelajaran. Pas ini juga kesempatan yang luar biasa gitu ya, karena semuanya bukan hanya faktor luck sih ya. Jeremy juga mau berusaha. Nah, waktu OSN ya, KSN, itu yang fisika tuh nggak ada gitu, sedikit gitu. Ayo katanya kakak kelasnya ikut Olimpiade gitu. Nah, Jeremy sampai dapat finalis ya, juara DKI, juara 1 DKI. Nah, berawal dari situ, kalau saya orangnya sangat terbuka ya Pak Anton, kamu mau kuliah di mana, dicoba saja gitu. Meskipun Mami hanya seorang guru gitu ya, mungkin dana terbatas, dicoba aja. Saya tidak pernah membatasi impiannya Pak Anton gitu. Jadi bermimpi aja. Sempat kan waktu itu saya juga tanya ke Pak Anton, anak saya kepengen beasiswa.
Wah, jangankan beasiswa Bu, dapat keterima di sana aja udah susah banget. Saya masih ingat waktu itu Pak Anton yang pas ngasih kayak gini lah webinar gitu. Tapi ya itulah kembali, di mana kita mau berusaha pasti ada jalan gitu ya. When there is a will, there is a way. Sifatnya Jeremy itu anaknya tekun gitu. Apa yang menjadi goalnya, kemudian kita sebagai orang tua juga support gitu. Ada kerjasama antara anak orang tua, akhirnya ya jalannya terbuka tadi. Tadi cukup banyak dipaparkan ya, ada beberapa universitas yang dicoba, baik PTN maupun di luar. Saya bilang coba aja semua, nanti rezeki kamu nyangkut di mana. Jadi semua sempat dicoba tuh Pak. Ada beberapa yang keterima. Nah, untuk beasiswanya kan tadi seperti passion Jeremy maunya ke Jepang, tapi dengan pertimbangan satu dan lain hal, kebetulan di Toronto juga bisa ya, Toronto juga cukup bagus ya. Jeremy keterima 2 di Kanada itu, tapi ya udah deh kita doa mana yang terbaik lah gitu. Nah pada saat itu kayaknya semua itu datang itu pas lagi terakhir gitu Pak, detik-detik terakhir gitu. Detik-detik terakhir, sementara ini ada seleksi BIM, tahap 1, udah tahap 1 aja Jer, biar lebih tenang kita gitu kan. Tahap 1 udah mau selesai, sementara tadi LOE-nya belum ada gitu. Nah bingung nih kita, mau ngambil Kanada apa Singapura gitu kan. Ternyata masih ada waktu sekian menit gitu kan. Kita rencananya udah jangan jauh-jauh, Singapura aja deh gitu kan. Yang duluan kan yang di Kanada sama Toronto ya duluan gitu. Udah detik terakhir udah mau tutup gitu ya dari BIM seleksi tahap 1 sekian menit gitu. Udah di apply aja. Nah, puji Tuhan tuh Pak Anton di situ Tuhan campur tangan luar biasa. Akhirnya Jeremy keterima gitu. Itu saja kali ya yang bisa saya sharingkan. Yang jelas harus saja kerjasama juga antara orang tua dengan anak. Terus biarin aja anak-anak itu punya impian, kita support. Tugas kita hanya mensupport ya. Itu kalau saya bayar, tadi Pak Anton cerita emang benar ya, itu 1,5 miliar. Kalau ini saya harus utang deh, gitu kan. Tapi itulah. Sama biaya hidup 2 miliar tuh. Iya, sama biaya hidup ya. Jadi luar biasa. Pertimbangan saya gini, Jeremy juga kepengen ke ITB kan. Kalau Dek ke ITB bisa jauh dari Mami juga. Ke Singapura jauh juga. Udahlah ke Singapura aja gitu. Akhirnya kita free, benar-benar free Pak Anton gitu, luar biasa. Jadi berdoa sajalah buat bangsa ini, negara ini. Semoga dapat anak-anak yang terbaik, kesempatan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri dan hidup mereka nanti menjadi berkat, bisa membangun Indonesia lebih maju lagi. Amin. Itu saja Pak Anton, terima kasih banyak. Iya, saya ingat banget ya dari Ibu Lucy, Ibu Pariati ya. Jadi kalau Ibu Lucy bilang Pak lagi itu dia keterima di univ ini atau di Oxford gitu kan. Saya bilang wah kalau Oxford sih udah cuma 1 atau 2 orang doang Bu yang diterima. Jadi Kanaya bisa jadi mau di Ayunda selanjutnya nih. Gitu kan. Iya keren banget ya Kanaya. Gitu. Udah denger Kanaya juga nih di SMA 8 Mama. Nah ini dua-duanya alumni SMAN 8 Jakarta nih. Iya. Iya. Gitu. Nah saya lihat juga Kanaya juga foto-fotonya luar biasa ya dengan teman-teman juga. Terus Ibu Pariati juga ya Bu ya. Saya lihat Jeremy kemarin foto sama profesor statistik ya, Jer. Iya Pak, benar. Iya kan? Iya. Tuh, dengan profesor. Mamanya malah belum tahu tuh. Itu Maminya di malah nggak Instagramnya Bu, di Instagram Story. Itu. Iya. Jadi ini saya lihat bahwa ini membawa berkah ya buat banyak orang ya. Jadi anak-anak Indonesia pun yang punya banyak kesempatan untuk kuliah di luar negeri ya dengan beasiswa. Oke. Mungkin kita langsung kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan kita kita buka sesi pertanyaan supaya bisa langsung Bapak Ibu mendengar langsung. Ya. Oke, untuk Pak Anton mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat.
Ini ada pertanyaan untuk Pak Anton. Pak, waktu saya daftar BIM, ternyata mereka cuma menerima kalau menang skala minimal nasional. Jadi kalau cuma skala kota atau cuma aktif OSIS, nggak dilihat sama sekali. Apakah benar? Gini ya, itu kalau misalnya BIM itu tentu yang dilihat prestasi bukan di OSIS ya, kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud OSIS itu untuk apa? Itu untuk nanti di esai. Ya, esai kalian kan dilihat leadership dan organisasi juga. Tapi kalau prestasi tentu harus dari prestasi yang tadi 4 bidang yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi ada yang di OSN misalnya science, terus ada penelitian silakan, ada di bahasa boleh nggak? Boleh. Di kewirausahaan boleh nggak? Boleh. Di olahraga boleh nggak? Boleh. Kayak gitu ya. Tapi kalau cuma sebatas OSIS itu adalah sebagai pelengkap, bukan untuk prestasi. Ya, prestasinya pun adalah yang tingkatnya nasional. Jadi nasional dan internasional ya. Jadi tolong ketika nanti memasukkannya pun harus melihat bahwa ini skalanya nasional atau internasional. Kayak gitu. Kalau skalanya cuma di bawah itu ya tentu lebih sulit ya untuk melewati proses kurasi. Ya. Oke, mungkin silahkan. Mungkin dari Kak Kanaya atau Kak Jeremy ada yang mau ditambahkan dulu? Silakan. Nah, terus mungkin ada lagi, setelah kembali ke Indonesia, apakah bisa bekerja di multinational company? Bagaimana bila MNC bertugaskan untuk bekerja di negara lain? Saat ini yang dimaksud adalah kalau misalnya anaknya bekerja di ini ya, di kedutaan. Ya, kalau bekerja di kedutaan, ya, nah itu baru bisa. Ya, jadi kalau bekerja di misalnya di perusahaan-perusahaan yang menugaskan dia saat ini belum ya, seperti itu. Oke. Ada lagi silakan mungkin dari Kiara. Ada pertanyaan lagi nih Pak untuk Bapak. Anak saya kelas 11 kemarin ketinggalan daftar per 31 Oktober. Apakah masih ada peluang untuk mendaftar? Jadi kalau untuk batch yang angkatan kelas 11 ini memang sudah ditutup tanggal 7 November kemarin ya. Sebenarnya sudah di-extend ya. Sampai 31 Oktober diperpanjang lagi sampai 7 November. Nah, kalau nanti kan hasil seleksinya keluar sekitar tanggal 3 Desember. Nah, kalau kita lihat memang masih memungkinkan akan dibuka lagi gelombang berikutnya. Tapi kalau memang tidak, ya berarti batch kemarin itu adalah batch terakhir. Jadi kami akan lihat dari aplikasi yang masuk kemarin. Kayak gitu. Ya, yang tanggal 7 November nanti kita akan lihat anak-anak yang masukin aplikasinya seperti apa. Kalau memang kuotanya sudah memenuhi, ya berarti tidak bisa dibuka lagi. Itu. Jadi tolong untuk anak kelas 10, kalian yang masih kelas 10, tolong persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk tahun depan. Jangan sampai nanti ketinggalan lah, nanti belum ada prestasi lah, seperti itu. Ya, oke. Silakan. Ada yang bertanya lagi. Selamat sore Pak, izin bertanya, bagaimana seandainya sudah mengikuti pembinaan BIM, tetapi tidak jadi kuliah ke luar negeri karena diterima di sekolah kedinasan? Apakah kesembalinya ke Indonesia? Dari pemerintah menyiapkan semacam ikatan dinas untuk bekerja di Indonesia. Apakah benar lulusan luar negeri untuk mendaftarkan BUMN atau perusahaan lainnya harus melakukan penyertaan gelar di Diknas? Terima kasih. Kalau untuk pembinaan BIM, kalau misalnya dia tidak jadi kuliah di luar negeri, yang dimaksud adalah yang diterima di luar, ya tapi kenapa nggak dilanjutkan ya? Saya bilang sangat disayangkan sekali gitu ya, karena kan udah ikut pembinaan, udah ikut calon, udah ikut jadi di BIM, terus habis itu tinggal satu langkah lagi masukin LOA Bapak Ibu. Ya, jadi sangat disayangkan sekali karena ini kan beasiswanya gratis Bapak Ibu. Ya,
lebih maksudnya kalau bisa kuliah di luar negeri, tadi kan Kak Jeremy udah cerita kelebihannya apa. Nah, kalau misalnya kembalinya di Indonesia, pemerintah menyiapkan ikatan dinas jelas ya. Jadi ikatan dinasnya itu kembali ke Indonesia, ya, tapi nggak harus mesti jadi PNS ya, bukan nggak jadi pegawai negeri sipil, nggak harus Bapak Ibu ya. Jadi boleh bekerja di sektor swasta, bisa jadi pengusaha, silahkan asal kembali ke Indonesia. Apakah benar lulusan luar negeri untuk mendaftar BUMN atau perusahaan lain harus melakukan penyetaraan gelar di Dignas? Ya, tapi gini Bapak Ibu, itu namanya penyetaraan, tapi tidak sulit ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia lulusan dari MIT, Harvard, NTU, Oxford gitu ya. Terus ya kan Kemendikbud kan tahu ya bahwa itu univ-univ top. Ya. Jadi tidak, penyetaraan itu nggak usah ditakutkan Bapak Ibu. Ya, penyetaraan gelar itu nggak usah ditakutkan, apalagi BIM itu, list BIM itu udah pasti yang top 100 di dunia. Ya memang mereka univ top seperti itu. Jadi kalau penyetaraan akhirnya mesti penyetaraan, tidak usah takut Bapak Ibu, karena kementerian pun tahu bahwa ini adalah program yang memang dari program pemerintah gitu ya, untuk menyekolahkan anak-anak berbakat di Indonesia ke luar negeri. Masa mereka waktu kembali tidak diakui? Kan lucu gitu loh. Jadi istilahnya pasti mereka akan support ya. Jadi tenang saja Bapak Ibu, dari Pusat Prestasi Nasional pun pasti akan support ya, seperti itu. Oke. Ya, silakan. Nah, terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu, saya kembali, mungkin saya share dulu. Nanti kalau misalnya kita masih ada kegiatan PUSPB itu apa sih Pak? PUSPB itu adalah pencinta Olimpiade Sains Peduli Bangsa. Jadi kemarin itu ada acara grand launching-nya, yaitu tanggal 11 November, yaitu ada Pak Ridwan Hasan Saputra, ada Pak Al Azhari Masta, Pak Heri Sutarto, dan saya sendiri itu mencetuskan satu komunitas. Jadi untuk Olimpiade Sains yang mau peduli sama bangsa gitu ya, istilah peduli bangsa, yang ingin mau memberikan kontribusi untuk Indonesia, silakan bergabung yang ada di dalam link registrasi. Nah, terus nanti untuk Sabtu 19 November itu ada materi yang akan disampaikan dari Dr. Al Azhari yang akan membawakan tentang materi tentang aljabar. Nah, terus habis itu nanti Sabtu berikutnya ada dari Pak Heri Sutarto yang tentang geometri. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tertarik memberikan materi juga kontribusi untuk istilahnya kepedulian kepedulian terhadap bangsa ini, silahkan memberikan materi juga gitu ya di webinar selanjutnya. Nah, terus kalau misalnya ingin bertemu konsultasi dengan saya tentang BIM, tentang universitas, tentang jurusan, saya Sabtu depan ada Coffee Talk jam 13 sampai 16 di Central Park, Jakarta Barat. Ya, jadi silahkan bisa ketemu saya langsung, bawa dokumen-dokumennya, kira-kira yang seperti ini nggak sih Pak yang diperlukan, silahkan. Ya, oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi, silahkan. Ya. Silahkan dari Kakak Naya. Ya. Halo. Iya, Pak. Ya, oke, silahkan. Kenapa? Hah? Bentar, maaf. Oh, tadi nanya aku juga, Kiara. Sorry. Oh ya, mungkin ya, silahkan. Mungkin dari Kakak Naya mau share juga, mungkin sama Kak Jeremy, silahkan. Ya, ada mungkin closing statement lah sebelum kita tutup. Ya, silahkan. Oke. Ya, buat anak-anak BIM ya. selanjutnya nih, soalnya ini udah mau tahap 3 ya. BIM udah, ini Kak Naya nih angkatan pertama ya boleh dibilang ya. Kak Jeremy angkatan kedua ya. Ya, terus nanti ya silakan. Ya. Mungkin closing statement buat adik-adik kelasnya, silakan.
Tadi ada juga yang bertanya di chat, saya sempat lihat maksud Ya, dari fleksibel yang saya bilang dengan komitmen atau pengabdian terhadap Indonesia yang fleksibel itu seperti apa. Yang saya maksud dengan fleksibel itu sebenarnya bahwa begitu selesai menyelesaikan studi di negara, di luar negeri atau di dalam negeri, bentuk pengabdiannya ini dapat dilakukan di Indonesia, tidak harus jadi PNS atau kerja di BUMN. Bisa kerja di perusahaan juga, termasuk juga perusahaan luar negeri yang perwakilannya ada di Indonesia. Nggak harus kerja jadi PNS atau bagaimana. Saya juga sempat ada dokumentasi yang setidaknya waktu angkatan saya dulu dikatakan bahwa bisa kuliah S2 atau S3 setelah kuliah S1, tentunya dengan restu dari pihak BIM terlebih dahulu ya, baru kemudian kembali ke Indonesia dan bisa mengabdi selama 4 tahun waktu belajar S1. Jadi itu yang saya maksud dengan fleksibel. Saya hanya ingin mengklarifikasi aja maksud dari perkataan saya di situ. Terakhir, komitmen atau pengabdian itu saya sempat merasakan konflik batin ya, bahwa banyak yang bilang bahwa pengabdian itu banyak yang bikin orang-orang itu langsung pada pergi, langsung pada kayak, oh saya mesti kembali ke Indonesia, aduh males lah, saya mending pilih ke beasiswa lain aja yang lebih mudah untuk digapai tanpa nggak terlalu banyak gitu. Saya hanya ingin katakan satu hal ya teman-teman, Indonesia butuh orang kayak teman-teman, Indonesia butuh orang pintar. Sebenarnya orang pintar di Indonesia itu udah banyak, tapi sekarang Indonesia butuh orang yang mau berkontribusi terhadap bangsa. Kita udah dengar setiap tahun itu ada banyak banget orang pintar di Indonesia. Saya nggak ragu lah mengenai kepintaran bangsa Indonesia. Tapi kita butuh orang yang mau berkontribusi untuk negeri. Kita butuh orang yang bisa memeratakan kepintaran tersebut. Kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang dilihat oleh seluruh dunia, tidak diremehkan, tidak hanya dilihat hanya dua orang saja yang pintar di Indonesia. Itu yang saya maksud dengan pengabdian itu. Dengan bentuk pengabdian yang fleksibel tersebutlah pemerintah Indonesia berharap bahwa semakin banyak orang yang bisa berkontribusi, karena bisa kuliah S2, S3, bisa kerja di magang atau di perusahaan lain yang sekiranya bisa internasional dan punya perwakilan di Indonesia. Jadi kenapa enggak? Itu sih maksud saya. Terima kasih, Pantat. Thank you ya Kak Jeremy. Mungkin Kak Kanaya bisa closing statement-nya. Silakan. Jadi mungkin, tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi nih buat Kanaya. Iya. Apakah ada kesulitan belajar dengan tetap memakai hijab di Oxford? Apakah ada kesulitan untuk ibadah? Oh, enggak kok, tenang aja. Mungkin tadi Jeremy sempat ngomong kayak agak susah gitu nyari makanan halal di sini. Kenyataannya enggak, karena Oxford udah very diverse, karena kita maksudnya semua orang dari seluruh dunia kayak mau ke Oxford gitu kan. Jadi once you get here, it doesn't feel like it's British at all gitu. Kayak banyak banget kalau misalnya kita jalan di I don't know any streets, kayak banyak banget orang pakai hijab kemana-mana, and diskriminasi is not a thing anymore in 2022. So it's fine. Dan di sini juga ada masjidnya, jadi everything's good. Kalau di college aku malah mereka nyiapin makanan khusus untuk yang halal gitu. Jadi fine, don't worry about that. Mungkin dari Kak Kanaya closing statement-nya untuk adik-adik BIM selanjutnya, silakan. Oke. Aku mungkin mau pesen aja kayak jangan takut untuk mencoba. Kita nggak pernah tahu outcome-nya apa kalau misalnya kita nggak pernah nyoba. Karena jujur aku awal juga tadinya nggak mau daftar Oxford because I just thought that Oxford is just so high up gitu kan. Tapi dikomporin juga sama Bunda kayak kenapa nggak mau nyoba, kayak nggak bakal tahu kan. Ya udah oke, nyoba, terus ternyata dapet gitu kan. Jadi bayangin kayak kalau dulu misalnya aku udah takut duluan, pas ngelihat karena yang nggak takut ternyata dapet loh Oxford gitu kan, misalnya kayak gimana. Jadi ya itu aja sih, jangan kalah dulu sama minder, coba aja terus gitu. And I think kalau untuk application sendiri jangan mepet-mepet, persiapin dari jauh-jauh hari gitu. So Oke. Thank you so much ya Kak Kanaya, Kak Jeremy. Mungkin untuk Pak Anton ada pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada jumlah limit untuk peserta yang akan dipilih, serta apakah ada
dalam waktu terbatas, berapa lamakah ikatan kerja minimal yang dilakukan dengan bekerja di Indonesia ini, Pak? Terima kasih. Ya, kalau misalnya kalau kuota jelas ada ya, namanya juga beasiswa. Kalau diterima semuanya bukan beasiswa ya. Jadi tetap kita akan seleksi dari anak-anak yang memenuhi persyaratan dari beasiswa Indonesia Maju ini. Tentu lakukan sebaik-baiknya. Jadi kalian yang masih kelas 10 pun kalian berprestasilah sebaik-banyaknya. Nah, sedangkan kalau ikatan kerja tadi sudah di-mention bahwa ikatan kerja ke Indonesia adalah yaitu bekerja 4 tahun ya. Jadi 4 tahun di perusahaan manapun kalian boleh jadi pengusaha, boleh bekerja di sektor swasta, nggak harus mesti di sektor pemerintahan ya. Yang penting kembali ke Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi yang penting jangan takut mencoba, jangan takut istilahnya bermimpi ya, karena mimpi itu gratis ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dorong anak-anaknya daripada anaknya main game terus gitu ya, silahkan terus untuk anak Bapak Ibu selalu berprestasi gitu ya, karena kami ingin supaya banyak anak Indonesia ini dapat kesempatan untuk mereka sebanyak-banyaknya berprestasi dan akhirnya mereka kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia ya. Jadi saya pun kembali ke Indonesia Bapak Ibu karena ingin membangun Indonesia. Saya sudah mengitari 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi saya pun waktu saya kembali pun saya selalu mengajak murid-murid saya kembali ke Indonesia. Kalau kalian boleh keluar di luar kuliah di luar negeri, tapi jangan lupa untuk kembali ke Indonesia. Ya, karena Indonesia membutuhkan kalian. Ya, oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Kakak Naya, Kak Jeremy, Ibu Lucy, Ibu Pariyati, dan para hadirin semua, serta Kak Kiara selaku moderator. Ya, oke, terima kasih. God bless you all. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Kak Pak Jemi. Anton. Terima kasih Kak Terima Naya, Kak Jeremy, Terima kasih Terima Pak. kasih. Bermanfaat ya. Kak Lucy, Kakak. Terima kasih Ibu Kakak Pariyati, Naya, Kak Kak Jeremy. Kiara. Ya, thank you Terima kasih semua. Pak Ya, Anton. terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa masih ada webinar Terima kasih, selanjutnya ya Pak. Bapak Ibu Sabtu depan. Baik, Pak. Ya, Iya. semangat terus supaya bisa berprestasi ya. Oke. Ya, baik, Pak. Kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih, Pak. Izin ya. Selamat sore.